Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis data serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota kelompok kami terdiri dari saya Gracia Mangali. Saya Novena Aurelia Luisma. Saya Muhammad Baudin. Dan saya Widis Tumorang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Demografi dan Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten atau Kota di Pulau Sulawesi menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan aljabar matriks. Next. Kemudian untuk latar belakangnya, jadi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting karena mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat serta kemampuan suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka sebagai dasar dalam memahami kondisi ketenaga kerjaan di suatu daerah. Nah, penelitian ini berfokus pada 81 kabupaten atau kota yang berada di Sulawesi. Meskipun Pulau Sulawesi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, namun distribusi tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten dan kotanya itu masih menunjukkan adanya fluktuasi atau ketimpangan. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor demografi dan ekonomi yang mempengaruhi TPT ini. Nah, oleh itu, penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis faktor-faktor tersebut. Nah, seluruh progres perhitungannya ini dilakukan menggunakan pendekatan aljabar matriks tanpa memanfaatkan library regresi otomatis seperti stats model atau skitlearn, sehingga proses pembentukan modelnya itu dapat dipahami secara lebih mendalam. Next. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama itu variabel demografi dan ekonomi apa saja yang secara empiris terbuka memiliki hubungan signifikan terhadap TPT di kabupaten atau kota di Sulawesi. Yang kedua itu bagaimana membangun model prediktif regresi linear berganda yang optimal menggunakan pendekatan eliminasi terhadap backward elimination. Yang untuk tujuannya itu yang pertama menguji dan mengkalkulasi koefisien korelasi linear antar variabel independennya terhadap TPT secara matematis, dan yang kedua itu merumuskan persamaan regresi linear berganda terhadap berganda terbaik dengan menyeleksi variabel berdasarkan uji signifikansi atau uji V parsial. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke akuisisi data dan variabel penelitian. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari 81 kabupaten atau kota di Pulau Sulawesi. Pada tahap akuisisi data, dilakukan proses membaca dataset, memvalidasi jumlah observasi, serta memisahkan variabel independen X dan variabel dependen Y sebelum dilakukan analisis regresi. Next. Bisa dilihat pada outputnya, dataset berhasil dibaca dan divalidasi dengan 81 observasi kabupaten kota, variabel independen X dan variabel dependen Y berhasil dipisahkan sehingga data siap digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Next. Oke, masuk ke eksplorasi data. Sebelum membangun model regresi, dilakukan eksplorasi data untuk melihat pola penyebaran hubungan antara variabel independen dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Berbeda dengan visualisasi pada umumnya, penelitian ini tidak menggunakan library visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn. Sebagai gantinya, visualisasi dibuat menggunakan ASCII scatterplot, yaitu representasi titik-titik data menggunakan karakter teks
yang ditampilkan pada terminal. Metode ini menunjukkan bahwa proses visualisasi dapat dibangun menggunakan algoritma dasar tanpa bergantung pada library khusus. Next. Outputnya, visualisasi ASCII scatter plot memberikan gambaran awal mengenai pola hubungan antara variabel independen dengan TPT. Pola persebaran ini membantu memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda. Next. Masuk ke analisis korelasi. Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara setiap variabel independen X dengan variabel dependen Y, yaitu tingkat pengangguran TPT. Nilai koefisien korelasi digunakan sebagai gambaran awal hubungan antar variabel sebelum penyusunan model regresi. Next. Berdasarkan perhitungan korelasi Pearson, variabel rata-rata lama sekolah X1 memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,9277 yang menunjukkan hubungan positif sangat kuat terhadap tingkat pengangguran terbuka. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan model regresi menggunakan pendekatan aljabar matriks. Jadi, setelah hubungan antara variabel itu diketahui melalui analisis korelasi, langkah berikutnya adalah membangun model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Jadi, pada penelitian ini, proses estimasi koefisien regresi tidak menggunakan library statistik seperti stats models maupun scikit-learn. Jadi, seluruh koefisiennya itu dihitung secara manual menggunakan metode ordinary least square atau OLS berbasis operasi aljabar matriks. Untuk rumus yang ditampilkan ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi berdasarkan matriks variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi untuk hasil dari prosesnya tersebut berupa nilai koefisien yang nantinya digunakan untuk membentuk model regresi. Nah, selanjutnya dilakukan beberapa tahapan algoritma, yaitu menambahkan kolom intercept ke dalam matriks X, menghitung matriks X transpose X, menghitung inverse matriks tersebut, kemudian mengalihkan hasilnya dengan X transpose Y, sehingga diperoleh koefisien regresi. Setelah itu dihitung nilai prediksi berdasar prediksi beserta SST, SSR, dan SSE sebagai dasar evaluasi model. Untuk output dari proses ini adalah koefisien regresi yang nantinya akan digunakan pada tahap pengujian signifikansi. Next. Baik, selanjutnya setelah model regresi itu diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap setiap koefisien regresi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Jadi pada tahap ini digunakan 3 perhitungan utama, yaitu standar error, statistik T, dan F parsial. Nah, untuk rumus-rumus tersebut digunakan secara berurutan untuk menghitung tingkat ketelitian koefisien regresi, memperoleh nilai statistik T, kemudian menghasilkan nilai F parsial yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk tahapan algoritmanya itu dimulai dari menghitung mean square error atau MSE, kemudian menghitung standar error setiap koefisien, dilanjutkan menghitung T statistik, kemudian memperoleh F parsial, dan terakhir membandingkan nilai F parsial dengan F tabel sebesar 3,97. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa apabila F parsial lebih kecil dari F tabel, maka variabel tersebut dianggap tidak signifikan, sehingga akan dihapus pada proses backward elimination. Selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan hasil backward elimination beserta model regresi akhir yang diperoleh. Baik, selanjutnya hasil eliminasi mundur atau backward elimination. Backward elimination merupakan metode seleksi variabel yang dilakukan dengan menghapus variabel yang tidak signifikan secara bertahap hingga seluruh variabel yang tersisa memenuhi kriteria signifikansi.
Metode ini bertujuan memperoleh model yang lebih sederhana namun tetap memiliki kemampuan yang prediksinya baik. Next. Selanjutnya persamaan model final dan interpretasi. Setelah proses backward elimination selesai dilakukan, diperoleh model regresi akhir yang hanya terdiri dari variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Persamaan regresi ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan koefisien yang telah diestimasikan. Lanjut, outputnya di sini model regresi akhir mempertahankan dua variabel yang signifikan, yaitu rata-rata lama sekolah atau X1 dan kepadatan penduduk atau X5. Berdasarkan hasil estimasi koefisien, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Next. Pengujian kelayakan model atau signifikansi simultan. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Rumusnya itu R kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan 88,21%. Lalu uji F simultan. Sebagai menguji masing-masing variabel, dilakukan juga uji F simultan untuk mengetahui apakah seluruh variabel yang tersisa dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap TPT. Next. Interpretasi nilai R kuadrat sebesar 88,21% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 88,21% variasi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi. Sedangkan 11,71 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai F hitung sebesar 291,89 jauh lebih besar daripada F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh signifikan secara simultan sehingga layak digunakan sebagai model analisis dan prediksi. Next. Kesimpulan dan analisis kebijakannya itu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap TPT adalah rata-rata lama sekolah atau X1 dan kepadatan penduduk atau X5. Model regresi linear berganda berbasis aljabar matriks menghasilkan nilai R kuadrat sama dengan 88,21% sehingga mampu menjelaskan variasi TPT lebih baik. Analisis kebijakan yaitu peningkatan tingkat penduduk perlu diimbangi dengan memperluas kesempatan kerja agar lulusan dapat terserap oleh pasar kerja. Lalu, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi memerlukan kebijakan pencipta lapangan kerja dan pengembangan sektor ekonomi yang telah merata. Baik, kami tutup presentasi kami pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.